Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara iktikaf Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Di malam Lailatul Qadar ini kita isi dengan i'tikaf, terutama di masjid ya. I'tikaf di masjid, apabila tidak bisa di masjid bisa dilakukan di rumah. Jam berapa mulainya i'tikaf malam Lailatul Qadar ini? Biasanya yaitu setelah tarawih gitu kan, setelah tarawih sampai subuh, sampai sahur gitu kan. Kalau menurut hitungannya, malam yang namanya malam itu hitungannya itu dari setelah adzan maghrib sampai adzan subuh. Nah, makanya setelah adzan maghrib itu sudah kita diperbanyak dengan ibadah gitu kan. Dengan buka puasa itu juga ibadah, kemudian sholat isya, tarawih, kemudian kalau misalnya tadarus dulu kan gitu. Nah, setelah itu mulai iktikaf sampai subuh gitu kan. Nah, setelah subuh pun setelah sahur gitu kan, itu kalau bisa masih ditambah dengan zikir-zikir gitu sampai adzan subuh karena itu masih ada masa-masanya malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, di sini tata cara iktikaf malam Lailatul Qadar. Misalnya anggaplah kita setelah sholat tarawih gitu kan, iktikaf di masjid. Yang pertama yaitu niat iktikaf. Sebetulnya ini jarang ada keterangan ini, tapi lebih bagus kalau ini diniatkan gitu kan, pakai bahasa kita saja. Misalnya saya niat iktikaf malam Lailatul Qadar, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, segitu cukup gitu kan, niat iktikaf. Kemudian yang kedua yaitu sholat Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar ini sebanyak 2 rakaat. Dan itu sama seperti sholat sunnah biasa, namun berbeda di niat dan di bacaan surah yang dibacanya. Yang pertama yaitu niat sholat Lailatul Qadar. Usolli sunnata Lailatul Qadri rokataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnata Lailatul Qadri rokataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat Lailatul Qadar 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu membaca surah Fatihah 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Kalau seandainya mau pakai doa iftitah dulu sebelum Fatihah, monggo silahkan. Atau mau langsung Fatihah juga boleh kan. Baca Fatihah 1 kali, baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, terus bangkit lagi untuk menjalankan rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, yaitu baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Jadi Fatihahnya 1 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, sama dengan rakaat yang pertama. Diteruskan dengan ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, terus tahiyat, salam. Nah, setelah beres salam, kemudian Anda istighfar. Istighfarnya yaitu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Nah, istighfar ini dibaca sebanyak 70 kali. Nah, selanjutnya membaca doa malam Lailatul Qadar. Doanya yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apabila doa ini dibaca berjamaah, maka ujungnya ani diganti dengan ana. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Nah, itu kalau untuk berjamaah ya, bareng-bareng dengan jamaah yang lain.
itu fa'fu anna. Tapi kalau sendiri yang tadi fa'fu anni. Paham ya? Dan doa ini dibaca sebanyak 7 kali atau 11 kali. Nah, ini sangat luar biasa doa malam Lailatul Qadar ini, dan sudah umum semua pasti membaca ini gitu kan. Nah, ini terjemahannya atau kurang lebih ya, terjemahannya yaitu, ya Allah, Engkau zat yang maha mengampuni dan yang maha mulia. Engkau mencintai dan mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, itu doanya. Nah, setelah melakukan amalan tersebut, itu amalan yang pokok ya, sholat Lailatul Qadar, kemudian baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kemudian Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang pokok. Kalau seandainya mau ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, itu silahkan. Misalnya sholat taubat atau sholat apa, silahkan. Tentunya niatnya untuk bertobat kepada Allah, atau kalimah-kalimah thayyibah atau zikir yang lain tujuannya untuk bertobat kepada Allah, silahkan. Nah, setelah beres, kita dilanjutkan dengan bacaan yang tadi, yaitu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya. Terus Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu sebanyak-banyaknya sampai subuh gitu kan. Karena dua ini yang sering diamalkan, istighfar sama Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seandainya kita mau mendoakan juga orang tua, silahkan. Misalnya dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Terus itu didikirkan, boleh gitu kan. Yang intinya malam tersebut dipenuhi dengan kalimah-kalimah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh, sampai sahur ya, sampai sahur. Nah, setelah itu sahur, kemudian setelah sahur sambil nunggu adzan subuh, kita masih lanjutkan yang tadi. Istighfar apa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, teruskan sampai adzan subuh. Soalnya itu masih malam, masih waktunya malam. Bisa jadi Lailatul Qadarnya turun sebelum adzan subuh, bisa jadi gitu kan. Atau misalnya tengah malam, atau misalnya ba'da tarawih gitu kan, atau tidak diduga lagi tarawih misalnya turun Lailatul Qadar, kan tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita saat ini adalah melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini dengan tulus ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal Lailatul Qadarnya itu urusan Allah, tidak bisa ditebak oleh manusia, tidak bisa diatur oleh manusia. Intinya itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Nah, gitu kan. Yang penting lakukan ibadah kita dengan tulus. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang kita harapkan selama hidup. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini sekedar sharing saja ya, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kebaikan, yang tentunya berbagi pahala. Dan channel YouTube ini bukan tempat untuk berguru. Mohon diperhatikan ya, bahwa channel YouTube ini bukan tempat untuk berguru. Kalau untuk berguru, seharusnya siapapun ya, silahkan menemui ulama-ulama yang mumpuni, yang punya perguruan atau pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Nah, disitulah tempat berguru. Kalau channel YouTube itu sekedar sharing saja ya, berbagi ilmu pengetahuan, dan itu pun yang diambil dari berbagai sumber ya. Jadi apabila ada perbedaan pendapat atau perbedaan mazhab, dimohon untuk saling menghormati dan menghargai. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.